komunitas Yul Istiqomah Kota Kendal. Dan untuk penyelenggaraan jenazah kita melihat situasinya ini, ya kemungkinan kita tidak bisa menyelesaikan hari ini. Kita mungkin akan membuat akun baru, jadwal baru yang mungkin kalau siang agak kurang pas, kalau siang begini. Mungkin bagus kalau sore atau malam atau pagi dan sudah. Kalau siang begini pada sholat Jumat begini kayaknya agak kurang pas. Namun kemudian untuk pertemuan ini kita tidak belum sampai kepada praktek-praktek yang karena ini kan perlu juga kita diberikan dulu teori. Istilahnya kita harus paham dulu tentang penyelenggaraan jenazah itu. Mungkin ini insya Allah akan sedikit disampaikan oleh Ustaz Arif sambil menunggu Ustaz Darwin. Untuk penyelenggaraan jenazah mulai dari pembuntingan, kain, memandikan, bahkan kemudian ketika menghadapi sakaratul maut apa yang mesti kita lakukan. Setelah itu kemudian kita masuk kepada proses memandikan jenazah. Setelah itu kemudian setelah memandikan jenazah itu kita masuk kepada prosesi pembuatan kain kafan, mengiris, menggunting ini juga punya teknik sendiri, tidak sembarang. Kemudian setelah itu kita masuk kepada sholat, kemudian sampai kepada penguburan. Dan ini kalau kita mengikuti semua dari awal hingga akhir, kita tidak bisa selesaikan pada siang hari. Makanya nanti insya Allah kita akan melaksanakan sesi-sesi berikutnya. Tanpa memperpanjang waktu, kiranya Ustaz Arif bisa ke depan untuk sedikit menjadi seorang pemikir umat, ya, yang memikirkan kebaikan dan kemaslahatan umat. Kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi Allah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, ya, seraya kita bermohon kepada Allah agar kelak dengan salawat-salawat yang kita lantunkan kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Para ustadz, satis sekalian yang kami muliakan, sesungguhnya kehadiran kami bukan untuk mengajari pada para ustadz-ustadz semua, ya, tapi sebenarnya saya juga hadir untuk belajar, ya. Ada guru kita Ustaz Darwin, ya. Saya berpikir hari ini saya mendampingi beliau, ya. Sehingga kita berbagi di materi atau penjelasan-penjelasan tentang tajhizul jenazah, ya, atau pengurusan, atau biasa disebut dengan penyelenggaraan jenazah. Nah, gitu. Jadi di dalam penyelenggaraan jenazah itu memang banyak hal yang mesti kita ilmui atau ketahui dan perhatikan, ya. Karena di setiap kasus mayit, ya, termasuk di setiap kasus kampung atau tempat mayit itu berada, biasanya kita temui berbagai macam kasus, ya. Wabil khusus di mayit-mayit itu memang banyak kasus yang biasa kita temui, yang itu biasanya membuat kita kaget, ya, atau bertanya-tanya ketika kita juga mungkin kurang terbiasa menghadapi mayit-mayit yang seperti itu. Nah, makanya mengapa kami juga sangat terdorong untuk mempelajari ilmu-ilmu seperti ini di awalnya, ya. Pertama sebenarnya untuk diri kami pribadi, begitu, ya. Saya selalu berpikir dulu, alhamdulillah keluarga dan orang tua saya masih lengkap, ya. Saya selalu berpikir dulu ketika
saya mengurus jenazah keluarga itu atau orang-orang tua yang lain ya gitu ya. Biasanya kita sebagai anak hanya termenung tinggal berdiam diri melihat orang tua atau keluarga dekat kita itu diurus oleh orang lain gitu ya. Nah, makanya awalnya itulah menjadi motivasi Al-Fakir sendiri untuk mempelajari ilmu seperti ini gitu ya. Penyelenggaraan jenazah, dan memang sangat penting. Kenapa? Karena salah satu aib terbesar mayit itu sebenarnya bisa kelihatan di penyelenggaraan jenazahnya, apalagi di saat proses memandikannya gitu. Nah, karena di sana semuanya kelihatan. Ada mayit, mohon maaf ya, yang juga pernah Al-Fakir itu temui, yang kotorannya nggak bisa berhenti keluar. Nah, gitu. Kemudian apalagi kalau mayit itu kasusnya kasus kecelakaan ya, biasanya darahnya itu tidak bisa berhenti keluar. Nah, bagaimana posisi kita atau kasus kita memandikan mayit yang seperti itu? Karena biasanya setelah dimandikan ternyata masih ada kotoran yang juga masih keluar. Nah, dan itu juga Al-Fakir pernah temui mayit seperti itu. Ada juga kasus mayit yang alhamdulillah memang yang biar seperti apakan nggak ada kotorannya sama sekali keluar. Nah, seperti itu. Bahkan kalau mayit-mayit yang kecelakaan biasanya dari lubang-lubang seperti telinga, hidung ya, itu biasanya darah itu tidak berhenti keluar. Alhamdulillah kalau darahnya nggak keluar atau seperti apa, dan itu memang ada teknik-teknik yang memang sudah diajarkan oleh syariat kita ya, syariat Islam, yang harus menjadi pedoman bagi kita perlakukan seperti apa ya, karena ternyata mayit itu di dalam banyak dalil-dalil ya, mayit itu memang ternyata memang harus diperlakukan sebagaimana layaknya seorang manusia. Nah, seperti itu. Bagaimana dia dimandikan dengan lemah lembut ya, bagaimana dia ketika digosok badannya gitu ya, agar kulitnya tidak ikut terkelupas, dan ternyata memang mayat itu merasakan kesakitan ketika diurusi. Nah, seperti itu. Nah, pertama, hikmah dari kita sebenarnya training atau berbicara ya, berdiskusi atau taklim tentang penyelenggaraan jenazah itu sebagaimana apa yang disampaikan oleh baginda Nabi itu ya, tentang al-i'tidadu lil maut ya, bagaimana kita banyak mengingat-ingat ya, atau memperhatikan kematian. Nah, ini juga bagian dari kita sebenarnya mempersiapkan diri. Nah, seperti itu, karena ini pasti akan kemudian kita dapati, entah kita mendahului sahabat-sahabat karib kita, keluarga kita, atau kemudian kita didahului. Nah, seperti itu, dan sudah menjadi kewajiban kita ketika kita didahului, apalagi itu adalah keluarga kita yang mukmin gitu ya, karena kita hanya bisa mengurus yang mukmin. Nah, seperti itu, kecuali memang ada mukminah ya, tapi jarang dan bahkan hampir tidak ada kasusnya yang tinggal sendirian di dalam satu daerah. Nah, seperti itu. Ya. Di dalam penyelenggaraan jenazah sendiri sebenarnya itu memang dimulai dari ketika kita membahas runutannya, dari bagaimana kita diingatkan tentang kematian ya, banyak renungan sebenarnya dan hikmah di dalam setiap tahapan penyelenggaraan jenazah itu. Kemudian apa yang kita lakukan ketika kita itu menemui orang yang sakratul maut. Nah ini guru kita sebenarnya sudah hadir ya. Masya Allah. Fadhil Ustaz. Nah ya, apa yang kemudian akan kita lakukan ya setelah kita itu melihat ya orang yang sedang mengalami sakratul maut.
Nah, seperti itu ya. Jangan sampai justru kita lari karena ketakutan, karena banyak macam-macamnya orang itu sakratul maut. Nah, begitu. Ada yang ketika orang sakratul maut itu biasanya yang paling kelihatan itu dari mata, itu ya, dari mata. Biasanya mata itu melotot, gitu ya, melotot. Nah, biasanya kalau kita nggak paham atau orang-orang kampung itu, makanya kenapa harus didekati, harus dikerumuni oleh orang-orang yang paham, karena ini bisa saja jadi aib nanti. Jangan sampai dikira ini azab atas dosa-dosanya selama dia hidup. Nah, padahal bukan azab. Kalau mata itu melotot, itu hal yang wajar kalau di dalam kasus orang sakratul maut. Karena baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu, ya, dari Ibnu Salamah, ya, Rasul menyampaikan inna ruhi idza qabadu taba'ahul basar, ya. Jadi sesungguhnya mata itu adalah organ yang paling setia kalau orang bilang terhadap ruh, ya. Kenapa dia melotot? Karena ruh itu biasanya dicabut ke atas, ya, dicabut ke atas. Mata itu mengikuti perjalanan ruh. Nah, makanya langkah yang pertama yang kemudian kita lakukan setelah sakratul maut, ya, tentunya kita mendampingi, ya, di samping kita mendampingi orang sakratul maut dengan membacakan kalimat thayyibah di telingahnya, gitu ya, kita menuntun mereka. Nah, itu memang mata mengikuti perjalanan itu sehingga mata itu melotot. Nah, seperti itu, melihat ke atas. Makanya yang selanjutnya yang kita lakukan setelah itu, kita segera memejamkan mata itu, ya, karena penjagaan, ya, lebih, kalau Al-Fakir memahami lebih daripada penjagaan, karena mayit ini biasanya akan dikunjungi oleh banyak orang. Nah, begitu. Yang kalau dibiarkan matanya itu melotot, orang akan bercerita keluar. Makanya sungguhnya kenapa motivasi kita untuk mempelajari ini termasuk Al-Fakir itu sebenarnya untuk kita menjaga itu. Menjaga keluarga kita, kemudian menjaga orang yang kemudian mungkin kita diamanahi untuk mengurusnya dan lain sebagainya. Dari aib-aib itu. Sebagaimana yang di awal sempat Al-Fakir singgung, yang sampaikan bahwa aib orang meninggal itu memang sangat banyak, ya, yang bisa jadi aib, ya. Kalau orang itu tidak memahami, dan biasanya masyarakat itu apa yang dilihat di depan matanya itulah yang dicerita kalau nggak dipahami. Nah, keluar. Nah, seperti itu. Sama dengan terakhir yang kemudian Al-Fakir itu urus di kampung itu, ya. Nah, dia penyakit kanker. Nah, dan kankernya itu sudah sangat besar, ya. Sudah sangat parah. Itu meninggal. Nah, seperti itu. Nah, mayitnya mau disimpan, gitu ya. Biasanya disimpan, kalau di kampung itu harus disimpan dulu 1 hari, nanti besoknya baru. Nah, seperti itu. Nah, itu biasanya kalau mayit-mayit yang seperti itu nggak boleh disimpan. Harus segera dimakamkan. Ya, harus segera diurus. Kenapa? Karena biasanya kalau mayit yang kasus-kasus dari rumah sakit seperti itu, ya, makanya memang kalau kita mengurus mayit biasanya kita harus assessment, kalau orang bilang, ya, kita harus lihat mayitnya. Mayitnya itu mati dalam keadaan tanda kutip normal, ya, atau dari keluaran rumah sakit, maka kita harus cek riwayat penyakitnya, gitu ya. Karena biasa ada mayit itu, kalau ada juga kasus, ya, mayit itu kalau keluaran dari rumah sakit itu lukanya nggak bisa dikasihkan sabun, nggak bisa disentuhkan atau apa dan lain sebagainya. Karena biasa berulat langsung. Nah, itu ada kasus-kasus seperti itu, makanya harus memang dicek. Nah, kayak kasus kemarin itu yang kanker, ya, yang kanker itu memang segera harus dimakamkan. Kenapa? Karena pertama, bau busuk itu akan langsung keluar. Karena di perut itu, ya, kanker itu kan kayak orang hamil, ya, besar sekali. Di perut itu semuanya sungguhnya isinya di dalam itu adalah penyakit dan cairan. Nah, dan itu biasanya langsung mengempes. Nah, kalau sudah mengempes, cairannya biasa keluar. Kalau 1-2 jam setelah meninggal itu mungkin belum. Tapi setelah 4-5 jam itu sudah mulai keluar dan itu baunya busuk. Nah, biasanya
kalau orang tidak paham nih, orang-orang kampung atau masyarakat sekitar yang nggak paham tentang itu akan menjadi aib. Nah, itu akan menjadi aib. Dan ini yang dijaga bagi pengurus mayit itu memang adalah orang-orang yang kira-kira harus dipercaya gitu ya. Karena semua yang dia lihat itu sesungguhnya kalau tercerita keluar itu menjadi berbahaya. Nah, menjadi berbahaya. Nah, inilah harus dijaga. Makanya kami menyampaikan pada saat itu, kebetulan alhamdulillah dia adalah keluarga, untuk hari itu juga diproses. Alhamdulillah dari diskusi dengan keluarga ada sebagian yang menginginkan untuk tetap disimpan karena menunggu satu keluarganya yang belum datang, dengan proses yang sangat panjang ya, hampir 2 jam kita diskusi itu ya tentang itu. Alhamdulillah bisa dimakamkan dan selesai sebelum azan maghrib. Nah gitu, karena memang kita sebagai pengurus mayit itu atau penyelenggara jenazah itu, pengurusan penyelenggaraan jenazah itu memang harus paham teknis-teknis seperti ini ya, karena jangan sampai justru kita dalam bahasanya lalai dengan hal-hal seperti ini dan kita nanti disalahkan. Nah, kita nanti disalahkan ketika ada cerita-cerita di luar dan sebagainya, dan itu meski dijagai semuanya. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kita akan masuk pada persoalan atau proses apa yang disebut dengan persiapan memandikan jenazah. Ya, persiapan memandikan jenazah. Nah, biasanya di dalam persiapan memandikan jenazah ini memang di setiap tempat itu beda-beda. Kalau di kampung-kampung itu biasanya masih pakai 3 atau 4 orang ya, masih pakai kaki. Ya. Nah, kalau di kampung saya itu belum pakai tempat, ya, biasanya ada yang pakai pohon pisang itu atau batang pisang, ada yang pakai kaki. Nah, biasanya memang harus diambil dari orang-orang yang setidaknya kalau dia tidak mengerti itu adalah anaknya, gitu, atau kerabat terdekatnya yang bisa dipercaya untuk itu. Dan 1 atau 2 orang yang paham alur memandikan jenazah itu bagaimana modelnya, ya. Karena kita pertama sebelum memandikan itu kan kita harus melakukan pembersihan dulu, ya, kotorannya. Bagaimana cara membersihkan kotorannya? Nah, itu semua nanti mudah-mudahan dipraktekkan oleh guru kita. Cara membersihkan kotoran mayit itu sehingga bisa keluar. Ya, itu sebenarnya tidak harus kita paksa. Ayo kasih keluar ke kotoran kan. Nah, sudah ini ya. Nah, sisa dipijat-pijat perutnya dan itu ada teknisnya. Ya, karena biasanya juga kalau terlalu keras itu biasa kulit mayit itu akan ikut terkelupas. Nah, karena sesungguhnya itu sudah lembek, itu sudah lemah. Nah, begitu. Beda juga kalau kita memandikan, biasanya sulit ya. Kalau kita memandikan, kalau kita pernah ketemu dengan mayit yang sudah disuntik formalin. Ini harus berbahaya sekali, harus hati-hati. Karena kalau salah sedikit dia kan sudah kaku. Biasanya kalau kita salah, ya biasanya ada patah tulang nanti jadinya. Nah, itu karena dia sudah kaku. Bagaimana kita menggerakkan itu sangat berhati-hati kalau mayit yang itu kena formalin biasanya. Makanya memang disyariatkan juga ya, di dalam banyak dalil ya, beberapa dalil dari Rasul SAW bahwa orang meninggal itu lebih baiknya dimakamkan di tempat di mana dia meninggal. Nah, kalau meski harus dikirim atau di formalin, nah itu memang tadi sebagaimana Al-Bakir yang sarankan sebelum kita mengurus mayit itu kita harus tahu seluk-beluk mayit. Nah, kalau mayitnya sudah kena formalin seperti itu memang perlakuannya harus serba hati-hati. Nah, karena memang ada gerak-gerak tubuh yang harus kita lakukan sebelum memandikan jenazah sehingga nanti membolak-baliknya itu ya, dari kanan ke kiri menggerakkan dan lain sebagainya itu kita menjadi mudah dan tidak kaku, karena mayat itu sudah akan jadi kaku apalagi disuntik dengan bahan-bahan formalin. Nah, seperti itu. Nah, itu semua yang dasar-dasar yang perlu kita ketahui ya, bagaimana kemudian kita itu membangunkan jenazah itu pada saat ingin memijat perutnya supaya kotorannya itu akan keluar otomatis.
Nah, ketika kita bangunkan sedikit ya, tidak terlalu lurus ya, tapi sedikit, kemudian kita pijat itu perutnya, dia akan keluar otomatis ketika ada kotorannya. Nah, kemudian biasanya untuk memastikan kotoran itu ada, biasanya makanya kalau pengurusan jenazah itu yang memandikan itu biasanya dililit tangannya pakai kain kafan. Fungsinya sebenarnya di sana. Ya. Atau biasa kita pakai handscoon atau kos tangan. Nah, itu sebenarnya untuk memastikan. Hanya ini meski dikonfirmasi memang kepada keluarga biasanya. Karena ada juga keluarga itu yang ada kasus pernah ya. Saya dampingi itu, tersinggung keluarganya ketika kita pakai kos tangan. Ya, dikiranya kita jijik atau dikiranya kita seperti apa dan lain sebagainya. Nah, itu harus dikonfirmasi bahwa apa yang kita lakukan itu sebenarnya bukan karena ini ya, hanya untuk memastikan apakah dia itu sudah bersih atau tidak. Karena biasanya tangan kita itu atau kos tangan kita itu, kain kafan yang kita lilitkan, itu biasanya akan berwarna ketika kotoran itu masih ada. Nah, seperti itu. Makanya kotorannya dibersihkan dulu semuanya, setelah itu barulah masuk pada niat memandikan jenazah sekaligus langsung pada praktek ya, atau langsung pada proses memandikan jenazah tersebut. Nah, seperti itu. Nanti ada proses-prosesnya, nanti sudah ada guru kita insya Allah ahlinya. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah selesai, teknik mengganti pakaian, mengganti sarung juga itu ada. Nah, begitu. Supaya auratnya itu tetap terjaga, tidak kelihatan. Nah, itu ada bagaimana mengganti pakaian kering dengan pakaian basah, itu ada tekniknya. Ya. Tidak serta-merta dilepas pakaian basahnya, kemudian digantikan dengan pakaian kering. Itu semua ada tekniknya, yang mudah-mudahan nanti bisa kita praktekkan. Juga bagaimana dengan kasus kecelakaan itu yang biasa pakai baju, yang dia itu biasa kalau kecelakaan itu kan melengket-melengket. Nah, itu ada tekniknya menggunting baju. Karena nggak bisa langsung dilepas, biasanya ada daging atau kulit yang melengket di baju. Dan itu nggak boleh, karena semua area mayit itu semua harus dikumpulkan dan tetap dikafani. Ya. Jenggotnya yang kita bersihkan, kemudian kumisnya itu, atau rambutnya, kukunya, itu semua harus disimpan nanti di kafannya. Nggak boleh dibuang. Atau dijadikan sebagai jimat, nggak boleh. Nah, karena itu adalah bagian daripada jasa. Nah, dan harus tetap dikumpulkan nanti sebelum dikafani. Nah, setelah semua proses itu jadi, kita sambil persiapan kafan. Ya, jadi persiapan kafan itu bukan dilakukan setelah mayit itu dimandikan. Tapi sementara mayit dimandikan, kafan juga harus sudah disiapkan. Sehingga semuanya sudah serba ready, karena yang dijaga itu tadi ya. Kalau semakin lama mayit itu ya banyak saja yang akan muncul, dikerumuni lalat kah atau seperti apa, dan itu bisa saja jadi aib. Nah, dicerita oleh masyarakat yang nggak paham. Nah, seperti itu. Setelah dikafani, sebelum disolatkan ya kita biasanya meminta izin kepada keluarga. Ya, tidak langsung dibungkus semua. Biasanya kita masih simpan wajahnya sebelum diikat. Mungkin ada keluarga yang mau melihat terakhir kalinya. Setelah kita meminta untuk diikhlaskan ya keluarganya. Kalau keluarga sudah ikhlas insya Allah semua, baru kita biasanya melakukan proses persiapan untuk disolatkan. Setelah disolatkan, baru masuk pada persiapan pemakaman. Nah, terakhir setelah pemakaman itu ada takziah ya. Kita berkumpul di rumah keluarga untuk memberikan penguatan-penguatan. Nah, itulah biasa tahapan-tahapan yang kemudian di lingkup ya pengurusan jenazah. Pas tahapan kedua baru diwudukan, gitu. Setelah diwudukan baru dimandi. Kemudian kita bisa minimalisir kesalahan-kesalahan penyelenggaraan jenazah di di lingkungan kita, sehingga insya Allah kita al-ilmu qabla amal, itu dulu sebelum kemudian kita beramal. Selanjutnya memang
ada juga beberapa praktik-praktik yang terjadi di masyarakat kita yang memang tidak bertentangan dengan hukum syariat, gitu ya. Yang itu masuk pada perkara khilafiyah, ya langsung kita rujukan. Tergantung kebiasaan masyarakat di situ. Contohnya misalkan ada beberapa tipe masyarakat ketika dia menurunkan jenazah itu sebelum dia tutup, misalkan dia azankan dulu, itu kan sebenarnya wilayah khilafiyah itu. Itu bisa kita baca penjelasannya Ustaz Kiai Mahyudin, Ustaz Abdul Somad, Ibnu Yahya, ya, itu persoalan khilafiyah. Mana sebagian para ulama mereka bolehkan dia tidak azan. Itu tergantung kebiasaan. Kalau kebiasaan di situ jangan diazani, jangan juga gitu. Tapi kalau wilayah di situ diazankan, ya nama berbeda kan? Azan. Begitupun juga persoalan mentalkin mayit, ada adabnya, sudah kita talkinkan. Saya pikir ini insya Allah bisa kita sering-sering baca. Karena talkin itu menurut Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i menganjurkan itu setelah mayit dikuburkan kita talkinkan. Gitu. Nah, ini ada pendapat kebanyakan yang mereka tidak mau talkinkan karena dianggap sebagai bid'ah. Padahal para ulama-ulama itu mereka jelas dianjurkan untuk mengingatkan kembali kepada mereka yang masih hidup dan kepada mereka yang telah meninggal dunia ini. Karena pendengaran mereka itu lebih sensitif. Makanya ada ketika ditalkinkan, kemudian menghadap ke timur karena posisi mayit kiblat menghadap ke kiblat. Jadi posisi kita di timur bagian kepalanya yang tertalkinkan. Dan insya Allah ini akan lebih terasa saat nanti kita praktek di mana jenazah itu mulai dari titik-titik kita sama tinggalkan sebagai jenazah dari Ustaz Arif, biasa jaga di situ, kemudian kita talkinkan. Setelah itu kemudian dia wafat, dia meninggal dunia. Untuk memastikan ini saya ulangi lagi. Untuk Ustaz Ulian kemarin bertanya, memang ada beberapa model-model jenazah itu sudah meninggal. Ada memang dari rautnya saja itu sudah tahu bahwa dia sudah meninggal tanpa kita cek lagi nadinya, gitu ya. Mungkin kalau orang sudah sekarang itu matanya sudah terbelalak, gitu ya. Jika terbelalak itu kita apakah membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, matanya. Ada juga kondisi seperti yang dialami seperti yang tadi, kondisi orang yang betul-betul kayak posisi tertidur, tidak menunjukkan bahwa dia meninggal dunia. Jadi untungnya kemarin itu kita adakan praktik di dalam Istiqomah. Kebetulan tadi itu Ustaz Eli, mereka dari kesehatan. Jadi kita tanya, kalau kondisi seperti itu ada orang posisinya seperti tidur, padahal dia sudah meninggal dunia, bagaimana mengidentifikasinya sementara masih hangat tubuhnya? Nah, ternyata selain dipegang ini dan ini yang paling menentukan itu dibuka itu matanya. Kalau bisa tidak, pupilnya, pupil matanya itu kalau sudah tidak ada gerakan, sudah aku seperti tidak ada gerakan sama sekali, tidak ada gerakan refleksi menangkap cahaya, reaksi dari cahaya itu sudah meninggal dunia. Jadi baru sekitar 2 hari kita praktis seperti itu. Ada dari peserta kita kemarin itu dari situ, dia telepon, Ustaz, nenek saya Ustaz masih bingung apakah dia sudah meninggal atau belum. Maaf ya, saya kemarin Ustaz yang hadir waktu ini penyelenggaraan jenazah di Istiqomah. Oh, kalau begitu kan langsung praktekkan. Lihat itu muka matanya baru disender. Sudah sadar Ustaz, tapi tidak ada gerakan dari pupilnya itu sudah kaku, berarti sudah meninggal dunia. Sementara keluarganya masih debat gitu, ini meninggal apa tidak, meninggal apa tidak. Kalau sudah meninggal itu gerakan ini pupil matanya. Kemudian dalam teknik kita memandikan, tentunya kita memandikan ini haruslah kemudian kita menjaga adab-adab sebagaimana kita menjaga aurat kita. Menjaga aurat kita, orang-orang yang memandikan haruslah orang yang terpercaya dan yang paling afdal itu adalah dari kalangan keluarganya, dari kalangan keluarganya. Tidak usah terlalu banyak yang memandikan. Kan insya Allah mungkin besok Al-Fat ini ke depannya kita siapkan untuk yang memandikan jenazah. Ini kan kita di masyarakat masih cara-cara manual. Di di tangguh itu, maka kadang-kadang dikembangkan itu batang pisang, gitu ya. Itu supaya lebih karena masalahnya kalau seperti SM kan seperti itu, terlalu banyak orang yang terlibat memandikan, terlalu banyak orang terlibat dan tidak bebas kita bergerak yang memandikan dari masalah posisi
memang betul-betul tertutup rapat untuk auratnya, tertutup rapat semuanya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi dibuka, kalau saat diperlukan misalnya kepalanya ketika kita ingin kita membersihkan, ya dibersihkan, setelah itu ditutup lagi kembali. Jadi kita harus tahu memang betul-betul tahapan-tahapannya supaya ini betul-betul jadi kesalahan fatal sebagaimana yang terjadi di masyarakat. Ini pentingnya penyelenggaraan jenazah seperti ini, semoga kita saling sharing lah. Semoga makanya saya juga kayak juga kali karena ini saya pantau di media sosial, ya. Pantau media sosial sering memberikan pelatihan dia sama teman-teman juga. Ya. Tapi kan pada dasarnya pelatihan seperti ini harus langsung praktek dia. Ya mungkin di awal-awal jangan juga kita langsung geser iman di situ. Kita bantuan juga berikan masukan final statement cara bangsa kita jangan terlalu kesini juga. Gitu ya. Karena ini wilayah sensitif. Ini pengurus jenazah ini wilayah sensitif. Wilayah sensitif. Jadi kita bantu nanti pelan-pelan insya Allah setelah kita terbiasa dengan jenazah. Kemudian kita akan terbiasa harus hal-hal seperti ini. Allah pahalanya luar biasa sekali. Mengurus jenazah seperti ini. Apalagi kalau sesuai dengan sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini anu suara aja. Iya, suara supaya jernih. Daerah berbeda. Kami di Ya. Sulawesi Iya, itu yang dapat. dikatakan bahwa dengan memangku si mayit dengan menggunakan paha atau kaki itu bagian dari penghormatan. Itu bagian dari penghormatan keluarga kepada si mayit. Bahkan kalau misalnya kalau kita menerapkan apa yang ada di sini dengan menyelamatkan dan itu di papan-papan itu dianggap tidak sopan. Bahkan bisa kita diusir. Yang ini itu hormati si mayit. Nah itu tapi terlepas dari semua itu punya bentuk kebiasaan itu yang tidak pernah. Jadi kalau kita di sana seperti itu, jadi yang mewakili itu adalah memang keluarga inti, anaknya, saudaranya, pokoknya keluarga inti sekali. Itulah yang kemudian yang memangku. Setelah itu kemudian pakaian di badan itu biasanya itu kemudian dibuang. Biasanya ya ada yang cukup mati. Baik itu mungkin sekedar sebelum itu kita mungkin juga di hadapan kita ini kebetulan ada peserta bonus apa lumayan. Bila juga ini adalah praktisi. Bila juga ada trainer dari penyelenggaraan jenazah ini yang kemarin alhamdulillah juga sudah beberapa kali melakukan jenazah. Mungkin ada hal-hal yang disampaikan. Baik, mungkin ada. Jadi sekali lagi kita belum masuk ke prakteknya, ini kita seri-seri saja dulu. Nanti insya Allah berikutnya baru kita buat jadwal banyak dan akan informasikan jadwal apa. Mungkin silakan ada yang mau disampaikan. Pertanyaan siapa? Silakan. Nah, itu kan bisa terjadi ketika ada itu tiba-tiba itu saya ketemu itu sudah bertemu sudah paham tiba-tiba langsung tidak kemarin. Nah, ketika ada terjadi seperti ini memastikan sebelum dia sampai kemudian ditimpa sendiri itu harus dengan kamu masih sebagai besar tadi yang mengukur apakah itu berlaku kepada ini jika terjadi sebenarnya Iya. atau ada hal-hal khusus tertentu untuk mengetahui yang betul-betul seperti itu. Karena Kami tadi juga ingin dari hati suci. Hidup kembali. Biasa ini cerita perkara baik. Nah, kemudian ini ingin. Ya, baik. Jadi Anda memang tapi tidak menjadi sesuatu yang lumrah atau sesuatu yang umum. Terjadi hal-hal yang
yang dikatakan sudah meninggal bahkan sudah dikubur, ternyata itu masih hidup sebenarnya. Jadi dia meninggalnya itu dikubur di tanah karena sudah terlanjur dikubur. Jadi meninggalnya di situ. Makanya ini berhati-hati. Ini bukan persoalan mudah ini kita mau menggampangkan mengurus jenazah. Makanya kita belajar ini ceritanya. Di beberapa akun-akun YouTube itu banyak kejadian begitu, yang bahkan kemudian tidak keluar dari kubur, yang kemudian dia keluar dari kubur, tentunya dia bisa dobrak. Yang kemudian itu sudah diceritakan meninggal dunia, dia datang sendiri sampai kaget lari orang. Ada peristiwa ada. Makanya ini penting sekali kita pelajari ini. Makanya insyaallah pekan depan selain menghadirkan para praktisi ini juga kita akan menghadirkan para dokter. Insyaallah. Tim medis untuk memastikan supaya kita jangan mendokter-dokterkan diri. Nah itu jangan sampai misalnya oh yang sudah meninggal padahal belum. Jadi kita berdosa susah. Jadi kita menjadi pembunuh dalam tanda kutip. Syukur kalau masih baru dikubur. Kalau misalnya baru sudah belum masih di dalam rumah sudah dikain kafankan, kalau yang goyang-goyang, masih bentuk itu. Nah, tentu orang lah pada lari. Tapi kalau sudah dikubur, jarang sekali orang itu kalau begitu. Nah, itu baik. Itu mungkin pertanyaannya dari kita yang hadir. Insyaallah, silakan mungkin ada. Ya, silakan Ustaz Arif. Ini kebetulan saya alami di nenek saya. Nenek saya itu saya orang yang sampai 2005 itu masih belum itu belum meninggal. Sampai belum dimandikan. Saya dengan bapak saya berdua memang sempat hidup kembali. Hidup kembali. Ini meninggalnya di rumah atau di rumah sakit ya? Di rumah. Memang apa yang harus kemudian kita lakukan polis harus kolaboratif dengan yang paham. Makanya pada saat itu kita datangkan dokter, perawat untuk meyakinkan itu, karena kalau dilihat di nadi udah nggak ada. Tapi kalau saya mencet perut itu masih goyang, masih goyang. Nah, masih goyang. Makanya saya panggil teman dokter untuk memastikan itu. Nanti beberapa jam setelah kasus itu, karena difonis sudah meninggal, orang semua sudah menangis. Yang kan jadi dulu ini belum meninggal. Kita masih harus apa namanya tuntun gitu ya. Kita masih tuntun, masih sempat menangis. Setelah menangis itu baru orang dia belum meninggal. Masih sifat goyang dan detik beberapa kali. Masih ada. Jadi setelah itu baru ternyata bisa kita pastikan bahwa memang kalau sudah seperti itu sudah dua dunia istilahnya, di dunia kesehatan kemudian di dunia ini kita benar-benar yakin di dalam konteks atau pengalaman yang manusia kuasai itu baru kita melakukan polis atau melakukan penyelenggaraan pengurusan jenazah. Karena awal dari penyelenggaraan pengurusan jenazah itu sebenarnya setelah itu, pada wafat itu, memastikan bahwa dia benar-benar wafat. Ternyata kalau sudah dua itu, ternyata tiba-tiba ada keajaiban dia itu kembali, itu di luar dari tempoh. Nah, kita tentunya bisa memperbaiki diri sih. Nah, itu di luar dari tempoh. Nah, kalau dia hidup kembali, tiba-tiba ada pesan yang dia sampaikan. Tentu standar kita bukan pesan itu. Standar kita adalah hukum Allah berdasarkan dengan dalil yang ada. Kalau dia sesuai, kemudian kita yakini ambil sebagai nasihat. Karena biasanya kebanyakan nasihat-nasihat
disiksa dengan apa ya? Neraka dan lain sebagainya. Karena memang sayang sekali kalau ternyata masih hidup ya, ternyata kemudian itu sudah vonis ya. Makanya banyak sekali yang diperiksa sebagai orang meninggal itu bisa dari protein. Ini biasa dilakukan kalau di encer. Itu biasa kan mata itu sensitif dengan cahaya. Kenapa di mata itu? Karena dia sensitif dengan cahaya. Goyang itu masih ada, itu masih kita harus bimbing, dia masih proses sakratul maut. Walaupun cara membimbing kita itu tidak sah, santai, karena dalam proses seperti itu sebenarnya itu adalah proses, ini mesti kita pahami juga bahwa itu adalah proses yang paling penting dalam hidup manusia. Kenapa? Seluruh godaan itu, setan itu ada di sana untuk menggoda orang ketika sakratul maut. Makanya kenapa orang sakratul maut itu kalau sudah ada tanda-tandanya harus dijaga betul. Dan yang kita minta untuk menjaga kalau kita tidak mengetahui ilmu seperti itu harus orang yang paham. Karena jangan sampai kita melewatkannya tanpa khusus. Dia membaca Allah, saya juga pada saat itu sempat tidak cocok dengan saudara bapak itu saya, karena saya kebetulan cucu yang paling dekat dengan nenek itu datang mengamuk, menyuruh semua orang berhenti menangis. Nanti saya urus, ini belum meninggal, aman, ini belum meninggal. Dokter juga datang melihat belum meninggal, nanti setelah 30 atau sampai 40 menit itu kita akan ulang, itu biasa bunyi lagi gitu, bunyi lagi, itulah sakratul maut. Baik, memang kita akan sampaikan sebenarnya bahwa kita ini kan memang masing-masing punya pengalaman terkait dengan yang mati suri itu. Ini kayaknya kalau yang meninggal di rumah itu jarang kejadian seperti itu. Ini rata-rata kan meninggalnya di rumah, gitu ya. Dan yang memvonis itu orang rumah situ, memvonis. Kalau di dokter itu kalau sudah katakan dia vonis mati, ya betul-betul meninggal itu karena mereka sudah cek semuanya sesuai dengan ilmu kedokteran. Biasanya kalau yang mati suri itu yang ini, yang divonis di rumah. Makanya penting seperti ini kita sering sharing. Kita coba kita libatkan kawan-kawan kita di kalangan. Terus saya jawab ke dokternya, Ustaz, dan yang harus apa saja yang harus kita ini cek kalau betul-betul mau kita mau dia sudah meninggal. Karena ada yang khusus seperti masukkan tidur. Saya senyum saja. Kalau masalahnya Ustaz, rata-rata pas punya ini ngorok sakarat betul itu, bukan keluarannya roh itu. Saya seperti orang tadi ini kan. Dan ada kondisi seperti itu, karena kita ini menambah ilmu kita. Ternyata di center itu saja. Bagaimana ini? Ya. Jangan kemudian kita cepat-cepat memvonis. Itu yang pertama. Jadi kalau misalnya kalau kawan-kawan kita mereka mungkin Ustaz Sofian, Ustaz Trading, dan ada bisa mereka menjelaskan kepada kita gimana sih orang yang sudah meninggal betul ini. Apakah betul-betul jalan satu-satunya itu putih? Misalnya kalau putih yang misalkan sudah di center tidak ada reaksi lagi menangkap cahaya terus sampai seterusnya, itu berarti betul-betul sudah katakan 100% meninggal lah. Adapun tadi persoalan kedua bahwa setelah misalkan orang bangun dianggap bahwa dirinya mati suri, kemudian dia cerita bahwa ini walau alam boleh jadi orang tersebut sama seperti kita dalam posisi kita tidur, kita bermimpi. Karena kan ada orang koma itu yang tidak sadar mimpinya sama kemarin sama
hari itu 1000 kali, maka sebelum dia meninggal dunia sudah diperlihatkan tempatnya di akhirat. Sudah diperlihatkan tempat. Makanya ada orang meninggal dalam keadaan senyum, ya. Ada orang yang memang dia tidak khawatir lagi dengan kematian karena sudah diperlihatkan. Dan itu banyak di firman Allah SWT. Misalkan dalam Quran surat Qaf ayat 22, Allah berfirman, "Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka yawma hadid." Sungguh kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini, tentang kematian, maka kami singkapkan yang menutupi matamu sehingga penglihatanmu pada hari itu sangat tajam. Jadi gitulah keadaan orang sakaratul maut itu disingkapkan semuanya. Jadi penglihatannya itu sangat tajam sekali. Sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa itu langsung disingkapkan semuanya, dibuka semua. Jadi hari itu orang detik-detik dia meninggal dunia tergantung kebiasaannya, ya, tergantung kebiasaannya. Kalau dia adalah ahli ibadah, ahli yang senantiasa berzikir, dakwah, maka masya Allah detik-detik dia akan meninggal dunia itu diperlihatkan semua pahala kebaikan, diperlihatkan dan balasannya yang dia dapatkan. Begitupun juga kemudian orang yang ahli maksiat diperlihatkan tempatnya sehingga dia ketakutan dan takut sekali dengan kematian. Ini menjadi motivasi bagi kita lah untuk semakin banyak amalan-amalan kita. Karena memang di akidah kita, keyakinan kita itu setelah kita meninggal dunia itu bukan kehidupan itu ini berakhir, tapi hanya berpindah fase saja. Dan gerbang awal dari kehidupan akhirat itu melalui fase pintu kematian. Fase pintu kematian. Jadi keadaan kita dari amalan-amalan kita, masya Allah, itu kan seperti jasadnya kalangan para nabi tidak dimakan oleh tanah, para rasul. Gitu. Sama juga jasadnya para ulama. Al-ulama wa rasul anbiya, jasadnya para ulama itu tidak dimakan oleh tanah. Makanya Al-Alim Syafii bin Nabani rahimahullah jasadnya itu 30 tahun sudah dimakamkan beliau. Kemudian ada di antara keluarganya dimakamkan di dekat situ, didapat jasadnya itu masuk. Karena jasadnya yang jasad para ulama itu tidak dimakan oleh tanah, itu ulama yang hadis, yang lurus, gitu ya. Karena mereka adalah ulama warasatul anbiya, adalah pewaris para nabi. Sementara nabi itu dan rasul diharamkan jasad yang dimakan oleh tanah. Ini menjadi motivasi bagi kita bahwa ternyata ulama-ulama yang hebat seperti Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani di Mekah itu juga ketika dimakamkan beberapa tahun masih utuh dia jasad. Ini adalah guru dari Kiai Haji Rahmat Islami, guru kita. Jadi ya, sangat keimannya itu dulu sampai di situ. Jadi mereka itu adalah ulama-ulama yang hebat. Jadi menunjukkan bahwa itu kehidupan di akhirat itu menjadi sesuatu yang pasti akan kita lalui dan itu ada terjadi. Dan orang-orang yang meninggal dunia disingkapkan itu semuanya disingkapkan. Makanya tadi Ustaz tadi disampaikan bahwa ruh itu mata itu mengikuti perjalanan ruh. Sebenarnya dia sangat melihat dan pandangan hal itu sangat tajam sekali dan melihat sesuatu yang kita tidak pernah. Makanya kalau ada orang meninggal detik-detik kita lihat dan yakin betul bahwa dia akan meninggal. Memang jangan kita tinggalkan, ya, jangan kita tinggalkan dari sadar dosa. Karena ini gesekan yang paling kuat itu saat memang orang akan meninggalkan dunia ini. Gesekan yang paling kuat akan datang syaitan di situ dalam wujud orang tuanya kayak masih hidup, dalam wujud kakek neneknya dia datang ini. Padahal itu hanya bisikan syaitan. Kalau masalah pandangan seperti itu orang alam, kalau memang orang yang meninggal betul-betul itu sebagaimana dalam Al-Quran surah As-Saff, dalam Quran surah Al-Qaf, itu pun juga di ayat-ayat yang lainnya itu disingkapkan surah. Ada dua peristiwa yang ini disampaikan oleh tokoh. Yang satu itu adalah beliau sudah almarhum Ustaz Nur Muhammad. Beliau biasanya bercerita tentang proses beliau koma. Dalam itu beliau menceritakan perjalanan beliau mengingat apa yang terjadi ketika koma. Dan ketika saya tanya istri saya yang sempat juga koma dalam proses ketika beliau selesai gagal ginjal lalu harus cuci darah, koma beberapa hari, katanya apa yang berasa
ketika itu kita mengatakan tidak ada sama sekali. Dia tidak merasakan apapun dan tidak mengingat apapun. Bahkan ketika sadar di rumah sakit Kohirin waktu itu, dia menyatakan, kenapa saya ada di sini? Dia kiranya masih di tempat tidur di rumah keluarga. Jadi dua hal ini memang beda-beda. Kalau istri saya zong, tidak ada sama sekali yang dia lihat, yang dia rasakan, kecuali adalah ingatan pertama bahwa terakhir itu sebentar tidur di rumah. Itu sekedar saja karena ada juga memang yang menceritakan perjalanan goibnya sampai kemudian di titik ending juga yang perjalanan titik ending dihadirkan perjalanan alam barzakh dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Juga kita seleksi yang juga kita menjalankan mentah. Lagi di sini hadir juga orang tua kita dari Masjid Al Munawwarah. Mungkin ada yang mau disampaikan pengalamannya Bapak ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang telah disampaikan ini saling kita mengingatkan apa yang kita lakukan itu mungkin hanya sebatas itu, jadi ini saling berkata. Saya sudah pernah melakukan sudah berapa kali melakukan. Jadi yang pertama itu seperti apa yang disampaikan tadi, kita bersihkan dulu apa yang pertama, kalau perlu bisa disikat ya, disikat giginya, kemudian ambil kukunya, kemudian dan yang pertama di istinja dulu. Nah ini juga lakukan. Jadi saya juga apa informasi sama saya ini yang saya lakukan ini juga nanti ditambah yang lain supaya anaknya saling melengkapi. Nah itu saya lakukan seperti itu karena pengalaman atau pengetahuan yang saya petik itu dari saya melihat orang-orang tua, ya orang tua dia sampai jam 10 orang tua, oh ya berarti kita harus pindah dulu, habis itu kita duduk, ya setelah kita duduk kita mandikan, mandi seluruh. Kemudian setelah mandi terakhir kita beri lagi. Maksudnya ada cerita itu dia 2 kali duduk. Ya, 2 kali duduk. Jadi itu pertama, kali kemudian setelah mandi bersih, semua baru kita duduk. Nah itu ya. Jadi ini makanya saya tadi kita menanggapi apakah ini juga berlebihan atau jadi saya ingin supaya ekonomi kita ini saling melengkapi, tidak ada yang saling sama-sama sempurna. Kalau kekurangan yang ada sama saya dari bapak yang lain untuk memperjelas lagi ya. Kemudian setelah itu setelah selesai baru kita serahkan kepada yang mengurus maafan ya. Nah tadi saya kembali kepada yang pada saat saya memandikan itu saya pakai orang. Seperti Bapak katakan itu menghormati, jadi memang anaknya yang kakak di kepala, kemudian yang itu di bagian kebersihan, itu kemudian seluruhnya, kemudian kaki, jadi saya pakai orang. Banyak juga yang saya lihat